Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Ikhwah rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa manusia wajib kepadanya dan jangan sampai mengikuti ajakan-ajakan syaitan serta para pemimpin yang lain dalam rangka mendurhakai Allah. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara karunia yang telah Dia berikan kepada kita semua adalah menempatkan kita di bumi. Kemudian memberikan kepada kita, yaitu manusia, sumber-sumber penghidupan. Dan semua itu mewajibkan kita semua untuk mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Nikmat kita tinggal di bumi ini, bagaimana kita bisa hidup, berbahagia, bagaimana kita bisa beribadah, dan segala ibadah kita akan bernilai pahala, akan mendapatkan hadiah dari Allah di akhirat nanti. Nikmat di bumi ini, bagaimana kita bisa bermuamalat dan melakukan segala aktivitas yang lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, Allah ciptakan untuk manusia. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyaknya, dan sampai sekarang saya kira tidak ada satupun orang yang bisa mampu menghitung karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, komputer secanggih apapun tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari nikmat tubuh kita, bisa berdiri tegak dengan kaki yang kecil ini. Ya. Satupun makhluk Allah yang lain tidak ada yang bisa seperti manusia menopang badannya yang berat dengan kaki yang kecil. Bisa makan beraneka ragam makanan. Makhluk-makhluk Allah yang lain tidak demikian. Kita perhatikan, kambing makannya ya itu-itu aja. Sapi, ayam, ya, makannya itu-itu aja.
Tapi manusia makanannya begitu banyak sekali. Kadangkala dengan makanan yang sudah banyak itu pun masih kurang bersyukur. Masih pingin ini, pingin itu. Dari nikmat rumah atau tempat tinggal, manusia bisa membangun rumah yang begitu indahnya. Allah sediakan pasir, Allah sediakan batu, Allah sediakan apa lagi? Dari besi, ya, dari cat, dari atap, dari berbagai model jendela, pintu. Luar biasa. Tempat tinggal yang unik-unik, yang indah-indah itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita perhatikan tempat tinggal makhluk yang lain begitu-begitu saja. Kandang kambing ya, yang sangat sederhana, ya, di mana-mana modelnya seperti itu. Atau rumah semut, rumah tikus, cuma lubang di dalam tanah, ya, dan sebagainya, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain tidak selengkap fasilitas yang diberikan kepada manusia. Manusia dengan akal yang Allah berikan kepadanya mampu membuat nikmat Allah semakin nikmat, mampu menjalani kehidupan ini derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Dari nikmat kita memiliki kendaraan. Bumi yang begitu luasnya ini mampu ditempuh manusia dengan kendaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang ringkas, dengan waktu yang cepat. Ada sepeda motor, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat terbang, ya, yang makin kesini makin canggih, sehingga manusia untuk mengelilingi dunia ini tidak ada kesulitan dengan apapun. Maka ikhwah rahimakumullah, betul bahwa dunia ini memang Allah ciptakan untuk kita semua, supaya kita mudah dalam menjalani aktivitas dan tentu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, ya, pohon-pohon di samping kita semua, yang paling banyak memanfaatkan adalah manusia. Pohon yang batangnya keras, digunakan manusia untuk membuat rumah, untuk membuat pintu, membuat jendela, membuat atap, lemari, dan sebagainya. Ada pohon yang batangnya lemah, tapi dia mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Yang memanfaatkan paling banyak adalah manusia. Siapa yang menikmati bunga-bunga yang indah kalau bukan manusia? Bagaimana pohon ini bisa mengeluarkan bunga warna merah, warna kuning, hijau? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang lebar. Semua adalah betul-betul Allah persiapkan untuk kita semua. Ada pohon juga yang mengeluarkan buah. Buah yang begitu banyaknya, misalnya pohon mangga depan kita ini. Siapa yang paling banyak mendapatkan manfaat? Manusia. Pohonnya sendiri tidak mendapat atau tidak merasakan nikmat tersebut. Pohon mangga, apa dia manfaatnya dia berbuah mangga? Ada mungkin, tapi sedikit. Yang paling banyak mendapat malah manusia. Sudah tahu dia diambil oleh para santri, oleh siapapun, ya.
Tapi tidak kemudian dia bosan berbuah. Berbuah terus. Pohon mangga. Ada mungkin beberapa makhluk Allah yang lain yang makan mangga sedikit sekali. Manusia nggak cukup cuma satu buah. 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo. Ya, dimakan dan juga dijual. Bisa diganti dengan nikmat lain. Bisa diganti menjadi uang. Bahkan ada orang yang jualan mangga, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli rumah, tanah. Allah SWT menciptakan pohon-pohon ini adalah untuk manusia. Pohon pisang, yang kadang-kala kita kurang mensyukuri, dirusak-rusak ya. Meskipun dibacok-bacok ya. Selama dia masih hidup, berusaha dia mengeluarkan pohon pisang, mengeluarkan buah pisang. Ya. Ini juga yang paling banyak mendapat manfaat adalah manusia. Nikmat yang begitu banyaknya, yang kadangkala kita sampai tidak bisa mensyukuri segala pemberian Allah. Maka ikhwah rahimakumullah, dalam ayat ini betul-betul mengingatkan kita semua bahwa di dunia ini kita hidup sudah membawa rezekinya kita masing-masing. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Ini juga salah satu maknanya adalah Allah menghidupkan kita di dunia ini adalah dengan rezeki kita masing-masing. Tidak ada manusia ataupun bahkan makhluk-makhluk Allah yang mereka hidup tanpa membawa rezekinya. Dan rezeki yang Allah takdirkan untuk kita sedikit pun tidak akan mengurangi rezeki yang Allah berikan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan sebagainya. Tidak mungkin atau tidaklah seorang manusia meninggal kecuali sudah digenapkan rezekinya. Selama hidup misalnya dia ditakdirkan punya duit 1 miliar. Maka dia tidak mungkin meninggal dan belum penuh diberikan oleh Allah sebanyak 1 miliar. Selama hidup misalnya dia ditakdirkan makan nasi 1 tong. Maka tidak mungkin dia akan mati sebelum dia makan semua nasinya. Semua buah-buahnya, semua sayurnya. Dan manusia kadangkala hanya dengan sedikit ikhtiar Allah berikan lebih dari ekspektasinya. Kadang dipikirnya dia hanya mendapatkan sekian, tapi maha sayangnya Allah berikan lebih. Dan itu berkali-kali. Kadangkala nikmat tidak diminta, Allah kasih. Kadangkala manusia lupa dalam beribadah, Allah tetap kasih. Ada manusia yang durhaka kepada Allah, Allah kasih. Ada orang yang mereka hidupnya hanya bermaksiat, membuat kerusakan di bumi, Allah kasih. Betapa rahmatnya Allah kepada seluruh manusia, dan itu adalah makna dari Ar-Rahman. Allah yang maha kasih kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia di dunia ini. Namun akhirat nanti kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan memberi ganti apa dari segala amal yang telah dilakukan di dunia ini. Maka kewajiban kita dari semua ini adalah mensyukuri. Hidup ini adalah bagaimana kita mensyukuri segala yang Allah berikan kepada kita. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Dan syukur kepada Allah itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan hati. Yaitu mensyukuri bahwa segala ini adalah pemberian dari Allah. Mengimani, meyakini bahwa segala nikmat ini adalah dari Allah. Bukan dari
bukan dari makhluk lain, bukan karena ilmu kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena sekedar pengalaman kita, tapi betul-betul murni dari Allah. Ini inti dari syukur. Yang kedua adalah mensyukuri dengan lisan kita. Tidak sekedar di batin saja, tapi ucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah wallahu akbar. Segala kalimat-kalimat thayyib dari zikir-zikir yang dituntunkan Rasulullah kita baca. Karena itu adalah bagian dari cara bersyukur yang paling penting nomor 2. Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri adalah dengan anggota badan kita. Ketika kita sadar bahwa semua ini adalah pemberian Allah, maka kita mensyukuri dengan semakin taat kepada Allah. Kita gunakan tangan yang Allah berikan kepada kita dan kita sadar tangannya adalah sebuah nikmat untuk kebaikan-kebaikan, membantu orang, ya. Kemudian tangan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kaki, ya, mata kita, telinga kita. Kita gunakan semua ini untuk ketaatan kepada Allah. Melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Ya. Desain dari segala tubuh kita ini adalah sangat nyaman dipakai untuk melaksanakan peribadatan dari sholat ini. Ini adalah 3 syukur yang harus senantiasa kita lakukan dalam rangka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya, tidak banyak memang. Dan demikianlah manusia. Saking banyaknya nikmat sampai kadang-kala kurang-kurang. Udah pagi-pagi dikasih nikmat makan, mikirnya adalah makanan yang ada di orang lain, bukan makanan yang ada di depannya. Cuma makan nasi, makan sayur, cuma makan tempe. Padahal itu adalah makanan yang nanti kalau keluar sama bentuknya dengan makanan-makanan lain. Antum mau makan apa, keluarnya sama, jadi kotoran semua. Malah kadang ada beberapa orang tidak mensyukuri makanan yang baik, inginnya makanan-makanan yang buruk untuk tubuhnya. Berapa banyak orang yang mengira makanan yang enak itu adalah makanan yang bermanfaat pada tubuhnya. Padahal andaikan tubuhnya itu bisa berbicara, andaikan tubuhnya itu bisa menolak, mungkin akan ngomong. Jangan pentingkan enaknya, tapi pentingkan gizinya. Pentingkan vitaminnya. Karena makanan, kalau kita kembali renungkan, kita masukkan ke dalam tubuh dalam rangka adalah untuk menguatkan jasad kita. Bukan hanya sekedar memuaskan mulut kita. Jadi mulut hanya mungkin beberapa menit, tapi yang paling lama adalah ketika masuk ke lambung, ya, masuk ke dalam tubuh kita dan berfungsi untuk dirubah menjadi energi. Dan kadang-kala ada beberapa juga orang yang lupa mensyukuri nikmat yang diberi, tapi melihat nikmatnya orang lain dari rumah, dari kendaraan. Sudah dikasih motor, yang dilihat adalah mobilnya tetangga. Sudah dikasih satu rumah, yang dilihat adalah rumah tetangga yang banyak. Padahal sebanyak-banyaknya rumah yang dipakai, tidur ya cuma berapa meter. Ya, 2 meter kali 1 meter. Sebanyak-banyaknya makanan yang dikasih, yang kita makan ya cuma 1 piring, 2 piring. Mana ada orang makan 1 baskom, tewas lah dia.
Seberapa banyak nikmat yang kadangkala diharapkan seseorang, maka hanya sedikit yang bisa dia gunakan. Maka kadangkala harus kita ingat bahwa manusia itu memiliki sifat tamak saat dia tidak memiliki iman kepada Allah. Antara dua orang ahli ibadah dengan ahli maksiat memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki hawa nafsu. Tapi orang yang ahli ibadah, orang yang beriman kepada Allah, mampu mengendalikan hawa nafsunya, sementara ahli maksiat memperturutkan hawa nafsunya. Yang satu dikendalikan, sehingga apa? Sehingga dia bisa semakin bersyukur atas nikmatnya Allah. Yang satu diperturutkan terus, tidur, pengennya tidur terus, makan terus, jalan-jalan, senang. Nah, orang-orang maksiat nggak ada kendali, sehingga akhirnya berkufur terhadap nikmat Allah dan semakin jauh dari rahmatnya Allah, wal'iyadzubillah. Ikhwan rahimakumullah, demikian. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya, dan Allah jauhkan kita semua dari sifat kufur terhadap nikmatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.